Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-641, dengan judul Tentara Bentuk Kehidupan Bawah. Langsung ke dalam alurnya. Mata kakek 15 membawa air mata. Dia merasa sulit untuk menekan emosinya. Awalnya, dia merasakan kesedihan dan kesepian yang tak tertandingi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu cucunya hidup-hidup. Selama 2 tahun terakhir ini, dia selalu membawa sejenis kesengsaraan, tetapi hari ini, dia bersatu kembali dengan cucunya, hidup tidak kurang. Itu segera menyapu kabut yang menutupi hatinya. Ini adalah hadiah terbaik yang dia terima dalam hidup ini. Haha, dia tidak bisa berhenti tertawa. Air mata mengalir di sisi wajahnya. Dia merasa sangat riang. Siapa yang peduli jika kamu tidak memiliki tulang makhluk tertinggi lagi? Anda masih dapat bepergian tanpa hambatan ke 3.000 provinsi dan menjungkirbalikkan alam yang lebih tinggi. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Seseorang kehilangan tulang tertinggi 2 kali, bertahan hidup setelah kedua kali. Ini sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Ini benar-benar mengerikan, makhluk tertinggi muda yang pasti akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Apakah dia memiliki tulang abadi atau tidak mungkin tidak terlalu penting lagi. Seseorang seperti ini, mampu bertahan setelah kehilangan tulang tertinggi dan masih hidup di dunia ini, sudah membuktikan segalanya. Dia tidak biasa dan pasti akan bersinar dengan kemuliaan. Padahal, orang ini justru musuh mereka. Siapa di antara mereka yang tidak merasa tidak nyaman? Mustahil. Seseorang berteriak dengan keras. Mereka menolak untuk mempercayai ini. Banyak orang tahu tentang rumor Si Hao. Dia jelas mati dalam pertempuran, jadi bagaimana dia bisa hidup kembali? Kita harus memahami bahwa setahun yang lalu, mereka menerima bukti nyata bahwa Si Hao meninggal di bawah kutukan. Semua tulangnya terinfeksi dengan simbol karat hijau. Dia tidak berdaya untuk menentang ini. Selain itu, pada titik krusial, dia bahkan mengeluarkan tulangnya yang paling tinggi dan memberikannya kepada Qin Hao, membuatnya semakin tidak berdaya untuk menghadapi kutukan. Seharusnya tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Hanya kakek 15 yang percaya bahwa ini adalah cucunya sendiri. Semakin dia melihat Si Hao, semakin yakin dia. Dia tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya sepanjang waktu. Jelas bahwa sesepuh ini menjadi sangat bahagia. Matamu sama seperti ketika kamu masih muda, masih sangat besar dan cerah. Alismu sama dengan alis kakekmu, dan wajahmu juga mirip. Bagaimanapun juga, kau adalah cucuku. Petik 2. Selama bertahun-tahun, dia selalu berdoa untuk bertemu dengan cucunya. Dari saat dia keluar dari tanah terlarang Black Forest, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa pil Divine kembali ke Stone Capital. Namun, dia kecewa berulang kali, merasa menyesal setiap saat. Pada akhirnya, dia bahkan mendengar tentang kematian cucunya. Seberapa besar guncangan itu kental. Mereka berpisah selama lebih dari 10 tahun. Terakhir kali mereka bertemu, Si Hao masih kecil dan berada di dalam pakaian lampin. Hari ini, mereka bersatu kembali, makhluk tertinggi muda berdiri di depannya, membuat sesepuh merasa puas sampai ke lubuk hatinya. Semua kesuramannya lenyap. Kakek, banyak sekali kerutan di wajahmu sekarang, dan rambutmu memutih. Aku telah membuatmu menderita. Si Hao tersedak emosi. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menggunakan obat-obatan spiritual untuk memurnikan tungku pil berharga untuk kakeknya, mengembalikan dia ke penampilan agung sebelumnya. Dia kemudian menyentuh lengan kakek 15, dan bahkan lebih banyak air mata jatuh. Kakek, saya memiliki obat suci yang dapat membantu Anda pulih. Lenganmu yang patah akan tumbuh lagi.
Semuanya akan baik kembali. Petik 2. Haha, kakek. 15 tertawa terbahak-bahak. Dia segera menghapus air matanya dan berkata, setelah bertemu denganmu lagi, semua luka dan penyakit kakek tidak ada masalah. Aku akan menjadi sekuat anak muda lagi. Siapa saya? Aku adalah Dewa Iblis Agung. Petik 2. Jenis kepercayaan ini, jenis sikap ini sama dengan si Hao. Bahkan jika tidak ada orang lain yang berbicara terlalu banyak, keduanya pasti adalah kakek dan cucu. Mereka adalah jenis yang sama. Si Hao mengangguk dengan keras. Dia akan membantu kakeknya pulih sepenuhnya. Tiba-tiba pikirannya terguncang, dan wajahnya jatuh, karena ketika dia menyentuh punggung kakeknya, dia mendeteksi luka yang mengerikan. Itu sangat besar. Dia tiba-tiba sampai di punggung kakeknya, dan setelah dengan hati-hati memeriksa daerah itu, dia mengeluarkan teriakan khawatir, merasa cemas yang tak tertandingi. Luka ini diciptakan oleh senjata tajam, memanjang dari belakang kepalanya sampai ke punggungnya, hampir mencabik-cabik kakek 15. Tubuhnya saat ini disatukan oleh kultivasinya yang kuat, dan itulah mengapa tidak berantakan. Namun, jenis luka ini benar-benar ada di sana, serius ke titik di mana tidak bisa menjadi lebih buruk. Kakek, si Hao berteriak dengan keras. Ini adalah luka yang bahkan memotong kepalanya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak hidup. Niat membunuh lama meletus di benak si Hao. Begitu mereka bertemu, dia melihat pemandangan ini. Itu adalah berita yang menyedihkan, membuat si Hao merasa takut dan mengeringkan wajahnya yang pucat. Dia segera mengeluarkan kantong langit dan bumi, mengeluarkan obat suci setinggi setengah kaki yang memiliki daun bulan sabit dan berkilau dengan sinar ungu, meminta kakek 15 meminumnya. Jangan khawatir, kakek sudah dikepung oleh mereka berkali-kali, tapi bukankah aku masih bisa bertahan dengan baik? Ini bahkan lebih bukan masalah. Kakek 15 tampak sangat tenang. Tapi, hati si Hao bergetar. Luka ini bukan lelucon. Itu terlalu serius. Jika Anda tidak datang, apakah menurut Anda kakek Anda akan dibunuh oleh mereka? Bagaimana kelompok idiot ini bisa membunuhku? Kakek 15 sama pantang menyerah seperti sebelumnya. Dia memandang orang-orang di depannya dengan jijik. 8 ahli itu sangat marah. Alis mereka berdiri tegak. Setelah dikejar seperti ini dan lama terluka parah, dia sebenarnya masih membawa sikap seperti ini, berani berbicara tentang mereka seperti ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Dari sudut pandang tertentu, kakek dan cucu itu benar-benar mirip. Bahkan pada saat yang sangat penting, kakeknya masih mengejek dan menunjukkan penghinaan terhadap kelompok ahli ini. Sesuatu sepertimu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, karena kalian berdua ada di sini, aku akan menyingkirkan kalian berdua sekaligus. Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu jahat. Dia diam-diam menyesuaikan dirinya sedikit, tetapi dengan setengah tubuhnya hancur berantakan. Bahkan dengan kemampuan ilahi yang kuat, dia hanya bisa memulihkan sedikit energi fondasinya. Namun, sebagai ahli yang menyalakan api ilahi mereka, itu sudah cukup untuk berurusan dengan dua ahli tertinggi ini. Sekarang setelah mereka diserang sekali, mereka pasti tidak akan mentolerir sedetik pun. Adapun wanita tua itu, nyala api hijau muda melompat ke sekujur tubuhnya. Bagian dari lengan kanannya yang patah berhenti mengeluarkan darah, dan tulang dadanya terlebih lagi sudah terhubung kembali. Wajahnya tertutup bayangan gelap, dan niat membunuh melonjak. Aku mengakui bakatmu yang luar biasa, dan kelangsungan hidupmu benar-benar keajaiban. Namun, kamu seharusnya tidak muncul di depan wajah kami. Dia mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk tertinggi muda? Dia bertemu ahli seperti mereka sebelum. Dia dewasa, jadi dia masih bukan lawan mereka. Jika dia memilih untuk melawan mereka secara langsung,
maka hanya kematian yang menantinya. Aku sudah membunuh 6 atau 7 sampah seperti kalian berdua di alam bawah. 2 lagi bukanlah masalah besar. Suara si Hao tenang. Terhadap kakeknya, dia akan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dan tulus, tetapi terhadap orang-orang ini, dia hanya akan memperlakukan mereka dengan dingin. Hanya lelucon anak muda. Anda akan membayar kecerobohan Anda. Meskipun Anda memiliki bakat, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu, tidak mengizinkan Anda jalan hidup. Wanita tua itu dengan dingin berkata dan bergegas. Karena mereka bertemu lagi dan berdiri di sisi yang berlawanan, bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan lagi untuk hidup? Membunuhnya sekarang jelas merupakan pilihan terbaik. Formasi Demon Slaying, tekan dan bunuh. Wanita tua itu berteriak. Dia mengaktifkan formasi di tanah. Itu telah menjebak kakek 15 di sini sejak lama, dan sekarang, simbol cahaya bergegas ke langit. Mainan busuk ini bahkan bisa disebut formasi Demon Slaying. Di rambut si Hao, batu penyerang ilahi jatuh, penuh penghinaan. Itu berubah menjadi sambaran petir. Kaca-kaca. Suara berisik terus-menerus. Itu mengunyah dengan keras, melahap semua jenis bahan berharga yang digunakan untuk mengatur formasi ini. Untuk itu, jenis formasi ini benar-benar tidak terlalu berharga. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia sangat marah sehingga dia mulai gemetar tak terkendali. Kemudian, niat membunuh muncul. Kamu cukup bodoh, mengungkapkan jati dirimu di depan kami. Bahkan jika Anda melarikan diri secara kebetulan kali ini, di masa depan, tetap tidak akan ada tempat di alam yang lebih tinggi untuk Anda. Sekte besar itu tidak akan melepaskanmu. Tetua berjubah ungu berbicara dengan ejekan dan dengan niat dingin. Tiba-tiba, wajahnya menjadi kaku, karena dia mendengar suara yang tidak normal. Dia merasa seolah-olah udara dingin mengalir melalui semua rambut halus dan pori-pori tubuhnya. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan membocorkan rahasianya? Si Hao berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya membawa semacam dingin. Bahkan wanita tua yang akan menyerang merasa ngeri, berdiri dengan kaku di sana. Dia dengan cepat melihat ke kejauhan. Semua orang menjadi waspada. Mereka menatap ke arah langit, dan kemudian kulit kepala mereka mati rasa. Langit malam ditutupi oleh serangga lapis baja emas yang tak ada habisnya. Ada terlalu banyak tanpa akhir yang terlihat. Cahaya keemasan turun seperti hujan lebat, membanjiri tempat ini. Golden Armored Bug, makhluk yang dikenal melahap batu dan logam. Itu bisa menelan semua jenis bahan keras dan menghancurkannya, apalagi daging manusia. Ini adalah jenis serangga purba tak beraturan yang suka bergerak dalam kelompok. Begitu mereka menjadi dewa, itu akan menjadi hal yang menggetarkan hati. Mereka akan menelan langit, dengan mudah mampu membawa kehancuran sekte besar. Untungnya, tidak ada dewa di antara serangga lapis baja emas di langit. Namun, jumlahnya sangat banyak, membuat mereka merasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan begitu banyak di sini, itu cukup untuk bahkan membantai dewa. Ketika si Hao bertahan dalam diam dan menunggu kesempatan, dia sudah meminta Kaisar Kupu-Kupu memanggil gerombolan serangga di sini. Di saat genting, mereka bisa mengelilingi tempat ini. Dia dengan sengaja menyeret semuanya, menunggu pasukan yang menakutkan ini membantunya. Ini skakmat. Pada saat ini, reaksi setiap orang berbeda. Reaksi sesepuh berjubah ungu itu cukup menentukan, langsung bergegas menuju si Hao untuk mengalahkan musuh dengan menangkap pemimpin mereka. Dia ingin menghilangkan target utamanya dulu. Sementara itu, wanita tua itu dengan cepat mundur untuk melarikan diri ke kejauhan. 6 ahli tertinggi lainnya bahkan lebih panik dan melarikan diri. Hong! Saat si Hao membawa kakek 15 mundur, tanah hancur berantakan. Serangga aneh yang tak terhitung banyaknya, ulat sutra bumi,
mengalir keluar seperti laut. Mereka semua memuntahkan sutra berkilau untuk membentuk jaring yang sangat besar. Itu disertai dengan cahaya yang menyala-nyala juga, menghalangi tetua berjubah ungu itu. Ini adalah, ada juga jenis makhluk ini. Atribut ulat sutra bumi menjadi satu dengan bumi besar, mampu memindahkan gunung dan menggeser lautan. Kekuatan ilahi mereka gemetar dunia. Jenis makhluk ini pasti hidup bersama dalam ratusan ribu, jenis yang paling menakutkan. Tetua berjubah ungu berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin bertarung sampai mati. Dia masih ingin terus hidup. Ah! Wanita tua itu berteriak dengan sedih dari kejauhan. Tubuhnya compang-camping, diseret ke belakang dengan paksa. Dia berlumuran darah, tubuhnya compang-camping. Astaga, itu kupu-kupu perak. Para ahli tertinggi itu semuanya berlari kembali juga. Di kejauhan, ada beberapa puluh ribu kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya dan berkilau dengan pancaran perak. Mereka berkilauan seperti bintang di langit. Mereka semua berpenampilan seragam, simbol mereka bergabung bersama. Satu serangan itu saja hampir membunuh wanita tua itu. Makhluk Pulau Vien semuanya sangat kuat. Mereka semua menangkap petir. Sementara itu, populasi ras jenis ini bahkan lebih menakutkan. Meskipun tidak ada dewa yang lahir di antara makhluk-makhluk ini, mereka masih bisa menyapu suatu daerah. Simbol mereka dapat bertumpuk satu sama lain, bercampur menjadi satu. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Situasi berubah begitu cepat, membuatnya sangat terkejut. Dipersatukan kembali dengan cucunya memberinya begitu banyak kegembiraan, dan sekarang, bahkan ada kejutan ini. Adapun ahli berjubah ungu, wanita tua, dan 6 ahli tertinggi, wajah mereka semuanya pucat. Mereka sadar bahwa mereka telah mengalami kesulitan hari ini. Semuanya terlihat sangat buruk. Di langit, kupu-kupu kaisar melayang ke bawah, mendarat di rambut si Hao. Itu adalah kaisar serangga sejati. Membunuh. Tetua berjubah ungu berteriak, mengaktifkan artefak berharga untuk keluar dari kandang ini. Namun, Golden Armored Bugs yang tak berujung mengepakkan sayap mereka di langit, melepaskan suara kakak seperti lempengan logam yang saling bergesekan. Itu sangat menusuk telinga. Cahaya dan kilat keemasan tak berujung turun. Serangga lapis baja emas yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi membentuk lautan simbol yang besar. Mereka semua menyapu, menekan sesepuh berjubah ungu yang terluka parah, segera meledakkan tubuhnya sampai hanya tersisa satu kepala. Ah! Wanita tua itu berteriak dengan sedih. Di sisi lain, kupu-kupu perak mengayunkan sayapnya. Simbol yang mempesona dan indah tersebar ke bawah, menyebabkan bagian bawah tubuhnya pecah inci demi inci. Tentara perlombaan serangga sangat luas dan tidak terikat. Ini adalah bencana besar. Bahkan jika sekte besar menghadapi ini, mereka masih akan merasakan ketakutan yang menahan, tidak bisa tetap tenang. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa melawan? Bahkan dengan 2 ahli kuat yang menyalakan api ilahi mereka, itu sama sekali tidak cukup. Tubuh mereka segera hancur. Wajah orang-orang ini seputih salju. Situasi mereka saat ini sama sekali tidak baik. Pertarungan sejatiku di alam yang lebih tinggi pasti tidak akan dimulai dari tubuhmu. Si Hao dengan tenang berkata, membuat orang-orang ini terkejut dan marah. Ini jelas merupakan penghinaan, meremehkan mereka. Episode ke-642, dengan judul Alarm Palsu, langsung ke dalam alurnya. Sosok si Hao menghilang, bergerak seperti angin kencang. Dengan alu Demon Val di tangan, dia menyerang keluar. Cila, pancaran kilat menyebar keluar, mendarat di tubuh wanita tua itu dan meretas bagian sisa tubuhnya, meledakkannya sampai hangus hitam dan tulang-tulang yang putih bersih tapi retak terlihat. Matanya suram dan dingin.
Dia memarahi dengan keras sambil mengobarkan api ilahi untuk membalas. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Si Hao berkata dengan tenang. Dia memegang alu berharga di tangan sambil memandang rendah padanya. Bajingan kecil, teruslah bermimpi. Wanita tua itu tidak menurut dan menjawab dengan kejam. Apakah begitu? Lalu kamu bisa melanjutkan jalanmu. Si Hao cukup lugas, tidak banyak bicara. Alu demonval bahan tulang putih berkilau terbang keluar, dan kemudian dengan suara hong, itu menabrak ke bawah. Wanita tua itu melepaskan raungan marah, dan semua rambutnya berdiri tegak, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Tubuhnya dihancurkan oleh artefak magis dewa yang sebenarnya, dan api ilahi miliknya padam. Sementara itu, si Hao berbalik, dan kemudian seperti hantu, dia bergegas menuju 6 ahli tertinggi. Telapak tangannya seperti pisau saat diiris ke arah mereka. Berhenti, aku akan bicara. Kami berasal dari klan Qin, orang-orang yang beroperasi dalam kegelapan. Kami menangani beberapa masalah rumit dan rumit yang tidak dapat diungkapkan. Petik 2. Kami melindungi dan mematuhi perintah Qin Kunlun. Kami ditugaskan untuk membunuh kakekmu dan menghindarinya dari pertemuan dengan Qin Hao, mencegahnya dari mempengaruhi penggunaan dua tulang makhluk tertinggi. Tanda pisah. Bahkan sebelum si Hao bertanya kepada mereka lebih banyak lagi, orang-orang ini mulai bertengkar satu sama lain untuk berbicara. Itu karena si Hao terlalu tegas, segera membunuh wanita tua tingkat dewa, membuat mereka ketakutan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Informasi ini tidak berguna. Dia bisa menebak hal-hal ini bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Dia segera melepaskan niat membunuh, membuat para ahli tertinggi ini gemetar ketakutan. Mereka buru-buru menambahkan informasi. Selain kami, ada kelompok lain yang mencari kakekmu. Mereka dipimpin oleh malaikat terang. Petik 2. Si Hao agak bingung. Apakah malaikat terang itu? Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Mereka datang dari negeri surgawi, seorang ahli tertinggi menjelaskan dari samping. Murid negeri surgawi bergerak dalam kegelapan, bertindak di bawah perintah untuk membunuh target mereka. Sementara itu, karena pembunuh bayaran yang telah menyalakan api dewa mereka memiliki cahaya yang bersinar terang di sekitar tubuh mereka, mereka disebut malaikat cahaya. Ketika si Hao mendengar ini, matanya terbakar dengan marah. Klan Qin benar-benar tahu bagaimana bersekongkol melawan orang lain. Demi membunuh kakeknya, mereka bahkan membebaskan para pembunuh negeri surgawi. Dia tidak melupakan tentang pengorbanan darah negara surgawi di alam bawah. Dia sangat membenci dan membenci warisan ini. Sementara itu, di zaman kuno, kakek hantu juga meninggal karena dewi dari sekte ini. Mengungkap rahasia seperti ini, itu sama dengan kalian semua yang mengkhianati klan Qin. Kekuatan penguasa surgawi tidak terbatas, dan itu pasti akan membunuh kalian semua. Petik 2. Kalian semua tidak memiliki integritas sedikit pun, mengungkap rahasia klan seperti ini. Tak satu pun dari Anda akan bisa terus hidup. Kalian semua akan diatur oleh hukum klan. Petik 2. Tidak semua orang menyerah. Dua individu mencaci maki keluar dengan mata merah, mengancam dan memperingatkan individu lainnya. Suara mereka sangat ketat. Si Hao melambaikan tangannya. Semburan energi pedang menembus, dan dua kepala berlumuran darah. Terbang. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Dia tidak merasakan belas kasihan terhadap musuh. Orang-orang yang tersisa merasa ngeri. Mereka semua diam karena takut. Si Hao terus menginterogasi mereka. Selain itu, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Akman, serta keberadaan orang tuanya saat ini. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu banyak, karena mereka hanya kekuatan tersembunyi gunung abadi. Mereka tidak berkultivasi di tanah suci Qin Clan dan malah terletak di tempat rahasia lain.
Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Si Hao bertanya pada tetua berjubah ungu itu. Saat ini, hanya ada satu kepala yang tersisa, tapi dia masih belum mati. Yang kalah selalu yang salah. Kali ini, saya telah jatuh, tetapi Anda harus melupakan mencari tahu rahasia dari tubuh saya. Itu hanya angan-angan, dia juga cukup pantang menyerah, tidak berkompromi sama sekali. Suara Weng. Tiba-tiba, kepala sesepuh ini meledak dengan cahaya, menghasilkan simbol yang tak ada habisnya. Seolah-olah api surgawi berkobar. Si Hao segera membawa kakeknya sendiri untuk mundur, berangkat dari wilayah ini. Suara yang luar biasa meledak. Kepala itu hancur sendiri. Sinar cahaya melesat tinggi ke langit, menciptakan badai energi, meratakan radius 1000 zang. Semua batu gunung diledakkan menjadi bubuk. Adapun para ahli tertinggi itu, mereka semua menangis dengan sedih, pecah dalam kobaran api dan berubah menjadi abu. Kakek, ada apa? Si Hao menggendong lelaki tua itu saat mereka meninggalkan tempat ini. Ketika dia ingin memperbaiki obat yang berharga untuknya, dia memperhatikan bahwa vitalitas lelaki tua itu dengan cepat menurun, hampir tidak dapat bertahan lagi. Ini terlalu mendadak. Mereka masih tertawa keras sekarang, jadi kenapa dia langsung kehilangan vitalitasnya? Ini membuat si Hao ketakutan, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berteriak dengan keras, "Kakek, kamu harus bertahan." Dia dengan cepat mengeluarkan tangkai obat suci, bulan redwood ungu. Tingginya 1 kaki, seluruh tanaman berkilau dengan cahaya ungu. Kabut spiritual meringkuk di sekitarnya. Setiap daun bersinar, tampak seperti bulan ungu. Kakek, saya akan membantu Anda memperbaikinya. Jangan menyerah. Si Hao sangat cemas hingga air mata bahkan mengalir keluar. Mereka baru saja bersatu kembali, jadi bagaimana tragedi seperti ini bisa terjadi sekarang? Nyala api kehidupan lelaki tua itu semakin lemah, dan auranya menurun. Ini jelas pertanda lampu kehabisan minyak, akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak diragukan lagi seperti sambaran petir dari langit cerah. Hal yang paling ingin dia lakukan setelah memasuki alam yang lebih tinggi adalah menemukan kakeknya. Mereka baru saja bersatu kembali, keduanya penuh kegembiraan dan emosi, tetapi apakah semuanya akan berakhir dengan kesedihan? Nak, jangan menangis. Kakek baik-baik saja. Grandpa 15 sangat lemah, dan kulitnya abu-abu kusam. Dia meraih tangan si Hao dan mencoba untuk menunjukkan senyuman, "Siapa aku? Aku adalah Dewa Iblis Agung, jadi bagaimana aku bisa mati?" Petik 2. Kakek, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Si Hao menjadi sangat cemas. Dia ingin menyempurnakan obat suci untuk kakeknya, membantunya menyerap sari obat. Itu karena sekarang, kakek 15 menjadi lebih lemah. Luka di punggungnya terbelah, memanjang dari kepalanya sampai ke punggungnya. Itu sangat menakutkan, dan energi pembunuhan merembes keluar. Cedera ini dibelah dengan pisau tajam. Itu berasal dari malaikat cahaya negeri surgawi. Sebelumnya, kakek 15 terluka, tetapi lukanya tidak kambuh. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembunuh negeri surgawi memang tangguh. Aku takut tubuh ini mungkin tidak bisa bertahan, kakek 15 menghela nafas dan berkata. Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Seluruh tubuh si Hao bersinar. Dia duduk di sini, mengelilingi kakek 15 dan obat suci dalam simbol. Dia akan mentransfer efek obat ke tubuh sesepuh. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena kakek 15 sudah diretas oleh seseorang, hampir berubah menjadi 2 bagian. Saat ini, energi esensinya sudah hampir habis. Namun, kakek 15 sepertinya tidak akan mati sama sekali. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang hebat. Dia tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan terlalu khawatir. Dengarkan aku.
Kakek baik-baik saja, dan paling banyak, tubuh spiritual lain akan mati. Meskipun itu akan membahayakan sumber dasar saya, itu masih dapat dipulihkan. Petik 2. Ah. Si Hao mengedipkan matanya. Dia tiba-tiba merasa seperti kakeknya benar-benar seperti dirinya sendiri, memiliki sedikit kebiadaban, memberinya peringatan palsu. Siapa kakek? Aku adalah Dewa Iblis Agung. Mungkinkah saya harus menunggu cucu saya menyelamatkan saya? Saya sudah mengatakan bahwa para idiot itu tidak bisa berurusan dengan saya. Dewa Iblis Agung tertawa keras. Ini adalah salah satu tubuh spiritual kakek 15 dan bukan tubuh aslinya. Si Hao tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang-orang Qin Clan juga meragukan apakah ini adalah tubuh aslinya. Pembunuh negeri surgawi tidak biasa, metode mereka aneh. Tubuh spiritual kakek 15 ini menerima luka mematikan dari pedang darah salah satu malaikat cahaya negeri surgawi. Negeri surgawi, cepat atau lambat aku akan mengunjungi mereka. Si Hao mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi khawatir dan berkata, "Kakek, di mana tubuhmu yang sebenarnya? Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, bukan?" Petik 2. Mungkin akan meninggalkan pulau ini, kata kakek 15. Dia menatap ke arah dan dengan ringan berkata, "Namun, saya agak menyesal. Betapa hebatnya jika tubuh asliku masih di sini." Petik 2. Kakek, aku akan menyusul dan melihatnya segera, kata si Hao. Reuni kakek dan cucu adalah satu kesatuan dengan terlalu banyak emosi dan kegembiraan. Air mata mengalir kemana-mana. Keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Keduanya berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun ini, menangis tanpa henti melalui proses ini. Kakek, apakah kamu baru saja menerobos? Bahkan ahli yang menyalakan api ilahi tidak bisa menangkapmu. Petik 2. Orang-orang Qin Clan mengirim saya ke tambang kuno dengan kekuatan kutukan terbesar, ingin melelahkan saya sampai mati. Hah, hidupku ini benar-benar luar biasa, menggali kristal aneh. Petik 2. Grandpa 15 menggali kristal menyilaukan yang bersinar dengan cahaya warna-warni merah dari tambang kuno. Ada darah sejati terlarang, yang disegel di dalamnya, serta aroma obat yang kaya. Dia menelannya dan kemudian meletus dengan kekuatan, memungkinkannya melarikan diri. Mungkin darah yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Karakteristik obatnya terlalu bagus. Saya hanya mengolah sebagian kecil dan sudah hampir tidak tahan lagi. Kakek 15 menghela napas dengan takjub. Dia juga memahami sejenis simbol dari dalamnya. Kakek 15 sudah hampir menyalakan api ilahinya. Dia baru saja melewatkan langkah terakhir. Hanya saja, belakangan ini, dia selalu dikejar, jadi dia tidak memiliki kemewahan untuk memahami dan menerobos. Kakek, si Hao berteriak. Waktu kakek 15 hampir habis. Dia menjadi semakin redup, hampir hancur. Si Hao sangat enggan. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya tubuh spiritual, dia masih merasa sangat sedih. Sayang sekali, tubuh ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kalau tidak kita kakek dan cucu bisa terus bersama, kakek 15 juga cukup menyesal. Dia mengusap kepala si Hao, lalu dengan suara peng, tubuhnya berserakan, berubah menjadi hujan cahaya yang indah, sehingga menghilang. Si Hao kecewa dan frustrasi. Tinjunya mengepal segera setelah itu. Kakeknya ada di depan. Dia harus cepat mengejar. Kabut besar menutupi langit di dalam Pulau Vien, membuatnya sangat gelap, dan pada saat yang sama penuh dengan bahaya. Ada semua jenis makhluk aneh dan tidak ada kekurangan makhluk tingkat dewa. Si Hao mengejar ke arah yang dikatakan tubuh spiritual kakek 15 kepadanya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergerak cepat. Selain itu, dia meminta Kaisar Kupu-Kupu untuk memanggil berbagai ras serangga lagi untuk membantunya mencari. 2 hari kemudian,
dia tiba di wilayah luar Pulau Vien. Dia menerima sepotong informasi. Ada gerombolan serangga yang dikenal sebagai Black Crystal Bugs yang secara khusus melahap semua jenis batu spiritual di bawah tanah. Setiap orang sepanjang sumpit, mereka secepat kilat, bergerak seperti angin. Beberapa Black Crystal Bugs telah bertemu Grandpa 15 sebelumnya. Mereka melihatnya meninggalkan Pulau Vien. Dia pergi, si Hao mengerutkan kening. Tubuh asli kakeknya tidak tahu bahwa dia ada di belakangnya. Sekarang setelah tubuh spiritual menghilang, tidak ada cara untuk mengirim pesan itu kembali. Ini agak merepotkan. Begitu seseorang meninggalkan Pulau Vien, si Hao tidak bisa sembarangan memanggil gerombolan serangga, atau itu pasti akan menarik perhatian beberapa sekte besar. Jika itu terjadi, pasti akan menimbulkan bencana besar. Jenis kemampuan ini akan membuat banyak warisan merasa sangat takut menahan. Kaisar kupu-kupu muda ini akan segera menjadi sasaran kecemburuan. Apakah ada petunjuk lain? Si Hao ingin mencari tahu lebih banyak agar dia bisa memprediksi tujuan kakeknya. Ada begitu banyak Black Crystal Bug, melubangi seluruh gunung yang sangat besar. Ini sarang mereka. Ada beberapa ratus ribu serangga ini. Selain itu, masih ada beberapa Black Crystal Bug di luar. Ketika semuanya kembali, sekelompok kecil bug ini membawa kembali informasi yang sangat berharga. Namun, informasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ada sekelompok Black Crystal Bugs yang mendengar beberapa orang berbicara. Saya harus meminta Anda menjelaskan kepada saya secara detail. Ekspresi si Hao menjadi serius. Seorang pemimpin dari perlombaan Black Crystal Bug terbang. Itu adalah panjang sumpit dan bersinar dengan cahaya gelap. Sepertinya itu diukir dari batu giok hitam. Tubuhnya keras, mampu dengan mudah merobek logam. Itu memancarkan fluktuasi spiritual, berkomunikasi melalui indera ilahi, mentransmisikan pemandangan menakjubkan si Hao satu demi satu seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Ada seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia terlihat biasa saja, tetapi ketika pupil matanya terbuka dan tertutup, akan ada cahaya yang menyala-nyala, menandakan bahwa dia adalah seorang ahli yang menyalakan api divinenya. Malaikat cahaya. Si Hao kaget. Dia segera menyimpulkan bahwa ini harus menjadi pembunuh negeri surgawi. Di sisinya ada dua individu muda, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka tampak berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Bakat alami mereka tidak biasa. Mereka sangat kuat. Malaikat cahaya saat ini sedang membagikan pengalaman pembunuhannya kepada mereka, menjelaskan berbagai faktor, bagaimana mengejar yang lain, dan menunjuk ke beberapa jejak di tanah. Dia bahkan memasukkan medan dan makhluk sekitarnya. Dia meninggalkan pulau itu. Ini kabar baik, tapi juga agak merepotkan. Tahukah Anda apa langkah selanjutnya dalam pengejaran ini? Malaikat terang bertanya. Berdasarkan apa yang kami ketahui saat ini, orang ini merasa sedih. Dia sangat peduli dengan cucu yang meninggal di alam bawah. Jika kami menemukan beberapa remaja, yatim piatu, atau individu lain, kami dapat menggunakannya untuk keuntungan kami. Petik 2. Karena dia sentimental, ini pasti akan membawa kenangan masa lalu. Beberapa lingkungan khusus di sekitarnya akan dengan mudah memperlihatkan tubuh aslinya. Petik 2. Para pemuda dan pemudi jenius mengungkapkan sudut pandangnya masing-masing. Malaikat cahaya tampak agak puas. Dia kemudian menambahkan ke diskusi mereka. Kalian berdua mengasosiasikan atribut manusia dengan teknik pembunuhan, yang tidak buruk. Namun, itu masih belum cukup. Jenis pembunuhan ini agak pasif. Jika Anda bisa mengambil langkah lebih jauh dan membuat perangkap pembunuhan, maka Anda berdua akan benar-benar dewasa, kata malaikat cahaya. Dua jenius negeri surgawi dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia tidak merasa berduka, melainkan ingin bertemu cucunya.
Kami akan membentuk lingkungan untuk menariknya masuk, dan kemudian membuatnya masuk ke dalam perangkap itu sendiri. Petik 2. Si Hao melihat pemandangan ini melalui ingatan Black Crystal Bug. Dia segera mengerutkan kening, merasakan gelombang kekhawatiran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan hati-hati terus mengamati. Para jenius memperebutkan supremasi, ratusan sungai berkumpul di laut. Pertemuan besar yang luar biasa akan segera dimulai. Pertarungan hebat pemilihan jenius akan menjadi seperti api yang tak terhentikan. 3.000 makhluk tertinggi muda provinsi semuanya akan berdiri di atas panggung dan melakukan pertarungan hebat yang tak tertandingi. Di Provinsi 5 Elemen, Dewa Surgawi Abadi akan memperhatikan acara ini, karena klan Qin Hao memiliki 2 tulang abadi. Dia ingin Qin Hao bangkit dalam perebutan kekuasaan 3.000 provinsi ini dan mendapatkan kesempatan alami besar terakhir. Itulah mengapa Gunung Abadi mengundang jenius setiap sekte untuk datang dan belajar dari satu sama lain, menggunakan ini untuk mempertajam Qin Hao. Tidak ada kekurangan, bakat luar biasa, di antara mereka, dan ini akan menjadi pertunjukan kecil dari acara pamungkas ini. Melakukan ini juga merupakan jenis pelatihan dan dorongan bagi Qin Hao. Itu untuk membantunya memahami betapa luar biasa para jenius surgawi alam yang lebih tinggi sebenarnya sebelum pertempuran besar yang menentukan. Bakat luar biasa, biasanya memiliki warisan abadi di belakang mereka. Biasanya, mereka tidak akan menerima jenis undangan ini dan akan dilindungi oleh kekuatan terbesar provinsi mereka. Namun, dunia rahasia Provinsi 5 Elemen akan segera terbuka. Immortal Mountain dengan demikian memberitahu sekte lain bahwa kompetisi besar seleksi jenius kecil terbaru ini akan diadakan di dunia misterius itu. Apa maksudnya ini? Itu berarti ada keberuntungan alam yang luar biasa. Alam rahasia itu cukup istimewa. Legenda mengatakan bahwa makhluk tertinggi kuno tertinggal 1000 kata kecil setelah kelahirannya kembali gagal. Ada banyak kesempatan alami yang tersembunyi di dalamnya, termasuk obat-obatan suci, darah tertinggi, warisan, dan lainnya. Hanya saja, dunia rahasia ini terlalu unik, hanya bisa dibuka setiap 1000 tahun sekali. Selain itu, waktu juga sangat terbatas. Itu juga mencegah tokoh tingkat master sekte menjelajahi di dalam. Setiap kali dibuka, sekte Provinsi 5 Elemen akan berkumpul, mengirim murid mereka untuk masuk. Itu karena dunia rahasia ini milik seluruh Provinsi 5 Elemen. Kali ini, Immortal Mountain membayar cukup mahal, dan baru kemudian mereka meyakinkan sekte lain di provinsi ini untuk memungkinkan pertarungan hebat pemilihan jenius di dunia misterius ini. Itulah mengapa pada saat itu, sekte itu pasti akan berkumpul. Tidak peduli apapun, Qin Hao tetaplah cucunya. Kami dapat merilis rumor dan meningkatkan minat, menyatakan bahwa ini adalah pertempuran Qin Hao. Bagaimana kecemerlangannya akan mengalir ke surga setelah pertempuran antara bakat luar biasa provinsi lain di dunia rahasia dan bangkit dalam satu pertempuran. Saya yakin dia akan pergi ke sana. Episode ke-643, dengan judul Pertemuan Skala Kecil. Langsung ke dalam alurnya. Sinar matahari yang cerah dan indah turun dari langit biru. Ada juga tanaman segar dan hijau yang mengeluarkan bau alam. Mereka penuh dengan kehidupan, membuat si Hao yang berangkat dari Pulau Vien merasa sangat segar. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia selalu berada di dalam Pulau Vien, dikelilingi kabut elektromagnetik. Dunia selalu gelap dan gelap, membuat orang merasa agak tertahan dan suram. Hari ini, dia akhirnya membebaskan diri dari tempat berbahaya itu, sekali lagi mandi di bawah sinar matahari dunia luar. Dia bernapas dengan bebas, membiarkan esensi spiritual langit dan bumi menyehatkan dagingnya. Seluruh tubuhnya rileks. Hanya saja, setelah beristirahat sebentar, si Hao langsung bangkit, dengan cepat menuju ke arah keberangkatan kakeknya. Kakek pasti baik-baik saja.
Malaikat terang negeri surgawi, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan dibunuh. Dia berkata pelan. Benar saja, begitu dia keluar, dia mendengar dari sebuah kota bahwa Gunung Abadi mengundang bakat luar biasa semua provinsi ke dalam tanah rahasia Provinsi Lima Elemen untuk bertukar petunjuk. Ini benar-benar berita bagus. Ini harus menjadi pertemuan dibedakan berskala lebih kecil. Origin Sky Secret Realm akan terbuka. Tempat di mana makhluk tertinggi purba menjalani nirwana akan muncul di dunia lagi. Petik 2. Si Hao memasuki sebuah restoran, dan sebelum dia duduk untuk waktu yang lama, dia mendengar semua jenis diskusi. Inilah yang dia butuhkan. Kali ini berbeda dengan masa lalu. Tidak hanya murid dari berbagai sekte akan menuju ke sana, beberapa pemuda makhluk tertinggi legendaris akan mengungkapkan diri mereka juga. Mereka pasti akan melakukan perebutan kekuasaan yang intens. Petik 2. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri, merasakan kegembiraan yang besar atas pertemuan yang luar biasa ini. Ini adalah acara besar di Provinsi Lima Elemen. Ahli waris paling kuat dari banyak sekte besar akan tiba, dan bentrokan antara individu-individu ini pasti akan menimbulkan percikan api yang hebat. Sekarang, semua orang tahu bahwa 3.000 provinsi akan mengadakan pertemuan besar yang luar biasa. Ratusan sungai akan berkumpul dan individu-individu luar biasa akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Para ahli muda yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit dan melakukan pertempuran hebat. Sementara itu, pertemuan untuk belajar dari satu sama lain ini sama dengan api pertempuran yang akan terbakar. Itu membuat mood semakin bersemangat, menarik perhatian semua orang di dunia ini. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup, atau saya pasti akan ikut dalam kegembiraan ini, melihat betapa kuatnya para pemuda dan wanita surgawi itu. Gunung Abadi mengumpulkan begitu banyak orang demi mempertajam Qin Hao. Sepertinya mereka benar-benar menyukai dia. Saya hanya ingin tahu apakah dia benar-benar dapat memberikan hasil yang paling gemilang. Petik 2. Qin Hao tidak asing bagi kebanyakan orang. Dia meninggalkan namanya di Monumen Suci Pulau Vien, menjadi peringkat 1 dalam bakat, menghadap ke 10 provinsi dan menimbulkan keributan besar. Seseorang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Ini cukup untuk mengejutkan dunia. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian semua orang. Rumor mengatakan bahwa ini akan menjadi pertempuran di mana Qin Hao akan membuat namanya dikenal. Dia akan melawan bakat luar biasa muda dan membangun posisinya yang tak tertandingi sebagai makhluk tertinggi dengan 2 tulang. Petik 2. Untuk satu orang yang memiliki 2 tulang abadi, bakat alami macam apa ini? Itu tidak pernah terjadi sejak zaman kuno, setidaknya tidak di Provinsi Lima Elemen saya. Dia pasti akan bersinar cemerlang. Immortal Mountain benar-benar telah menginvestasikan cukup banyak untuk ini. Demi mengadakan pertemuan pertukaran petunjuk ini, mereka membayar harga yang sangat mahal untuk meyakinkan sekte lain di provinsi ini. Ini semua demi menemukan lawan yang layak bagi Qin Hao. Petik 2. Si Hao mengerutkan kening. Semuanya benar-benar seperti yang dia dengar di Pulau Vien. Dia merasa sangat khawatir, takut kakeknya akan bergegas ke sana dan masuk ke perangkap maut itu. Dia sudah mendengar beberapa rumor. Orang-orang menambahkan bahan bakar ke dalam api, mendorong pertempuran hebat antara para jenius ini ke puncak, terus memperluas pengaruhnya. Ku dengar ini pertama kalinya Qin Hao akan menunjukkan kedua tulangnya kepada dunia. Aku ingin tahu persis jenis kekuatan tak tertandingi yang akan dia hasilkan. Petik 2. Ketika informasi ini dirilis, secara alami menimbulkan keributan besar. Banyak orang ingin tahu betapa luar biasanya 2 tulang makhluk tertinggi ini. Bahkan beberapa talenta luar biasa ingin memahami ini. Aku hanya tahu bahwa dia memiliki tulang makhluk tertinggi bawaan yang memiliki kekuatan reinkarnasi.
Mereka yang tersapu oleh simbolnya tidak akan bisa membebaskan diri. Petik 2. Aku juga mendengar informasi ini. Tulangnya yang abadi diperoleh dari kakak laki-lakinya dan tidak diproduksi secara bawaan. Itu hanya sesuatu yang diberikan kepadanya. Petik 2. Jangan bicara sembarangan. Siapa yang dengan rela memberi orang lain tulang mereka yang paling tinggi? Bagaimana Anda bisa mempercayai rumor semacam itu? Selain itu, hal-hal seperti ini telah meningkatkan kemarahan Gunung Abadi, dan mereka bahkan mengeksekusi orang lain. Berhati-hatilah untuk tidak berbicara sembarangan. Petik 2. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Bagaimanapun, ada beberapa orang yang telah mengunjungi alam bawah dan memahami rahasianya. Rumor mengatakan bahwa pemilik sejati tulang adalah makhluk tertinggi muda yang bergerak tanpa hambatan melalui langit dan bumi, bakat alaminya tak tertandingi. Sayangnya, kematiannya terlalu cepat. Jika tidak, teknik berharga reinkarnasi sejati akan menjadi lebih mulia dan cemerlang. Petik 2. Tanda pisah. Orang-orang di restoran sudah mulai memperdebatkan masalah ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa tulang makhluk tertinggi Qin Hao bukan miliknya dan itu adalah milik orang lain. Si Hao mengerutkan kening, diam-diam mendengarkan diskusi mereka. Pada akhirnya, pikirannya jatuh. Malaikat cahaya negeri surgawi melakukan beberapa hal seperti yang diharapkan, menimbulkan keributan untuk merilis beberapa informasi yang mungkin menarik kakek 15. Origin Sky Hidden Realm terletak di wilayah timur, tidak terlalu jauh dari Origin Sky Ancient City. Si Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah itu. Sepanjang jalan, dia mendengar lebih banyak informasi. Orang tuanya juga akan muncul, melanjutkan bersama dengan Qin Hao untuk melihatnya mencapai kebesaran dengan kedua tulangnya. Terlepas dari ini, mungkin ada lamaran pernikahan selama pertempuran besar ini, yang akan memilih wanita surgawi untuk Qin Hao. Apakah ini sesuatu yang negara surgawi sedang sebarkan? Si Hao mengerutkan kening. Mungkin kakeknya akan benar-benar bertemu dengan si Ziling. Bahkan jika mereka tidak bertemu, dia akan tetap diam menonton dari kerumunan. Kakeknya sendiri merasakan emosi yang luar biasa. Dengan si Ziling, istrinya, dan cucu lainnya di sana, pasti akan ada kekhawatiran di dalam hatinya. Orang tua ini telah melalui banyak hal selama beberapa tahun terakhir ini, merasa lelah secara spiritual dan kelelahan secara fisik. Dia merasa sangat sedih di dalam, sangat menghargai cinta keluarga. Setelah kehilangan si Hao, dia merasa sangat sedih. Dia kemungkinan besar akan mengunjungi tempat itu untuk mengamati orang yang dicintainya dalam diam. Saat memikirkan adegan ini, si Hao merasakan kesedihan. Kakeknya tidak mau berinteraksi dengan klan Qin, tetapi tidak mungkin dia menyerah pada si Ziling dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang keterkejutan. Ini sangat berbahaya. Dia harus menghentikan kakeknya sebelumnya. Tidak, saya harus merilis berita agar kakek saya berhati-hati. Malaikat cahaya sedang merencanakan melawan kakeknya, menambahkan bahan bakar ke api, merilis beberapa berita yang harus dia singkirkan. Hari itu, dia menggunakan 72 transformasi untuk berubah menjadi berbagai jenis kultivator dari berbagai usia. Dia memasuki beberapa kota besar terkenal untuk menyebarkan rumor. Qin Clan sedang mengalami pergulatan internal. Mereka memenjarakan makhluk tertinggi dengan kakek dua tulang abadi, mengirimnya ke Pulau Vien untuk menggali biji. Benar-benar tanpa ampun. Petik 2. Ketika berita ini dirilis, cukup membuat sensasi. Kemudian, berita datang dari kota kuno lain. Berita besar. Pemberontakan besar telah pecah di penjara hitam Pulau Vien. Banyak orang pecah. Petik 2. Si Zongtian lolos dari Pulau Vien, memicu kemarahan Qin Clan. Mereka meminta negara surgawi mengirim pembunuh untuk melenyapkannya. Petik 2.
Informasi rahasia, kali ini, si Ziling, Qin Hao, dan yang lainnya akan muncul di Origin Sky Secret Realm. Jika si Zongtian pergi ke sana, para pembunuh negeri surga kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkannya. Petik 2. Tanda pisah. Ketika informasi ini dirilis, banyak orang tercengang, merasa seolah-olah segalanya sangat kacau. Semua orang tidak percaya ini pada awalnya, tetapi mereka merasa sedikit tertarik. Bagaimanapun, itu terkait dengan warisan abadi, gunung abadi. Itulah mengapa jenis rumor acak ini tampak cukup menarik. Pada akhirnya, yang mengejutkan adalah segera setelah itu, orang-orang memverifikasinya. Kekacauan pecah di Pulau Vien, dan sebagian dari tahanan pecah. Mereka bahkan memverifikasi bahwa kakek Qin Hao, si Zongtian, sebelumnya telah dipenjara. Ini memicu keributan. Untuk Immortal Mountain, ini adalah skandal. Tampak jelas bahwa demi peristiwa ini, mereka langsung melakukan penyelidikan rahasia. Mereka terbakar parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini jelas bukan rumor positif. Si Hao tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin kakeknya berjaga-jaga dengan harapan mencegah dia jatuh ke tangan pembunuh negeri surgawi. The Origin Sky Secret Realm akan segera dibuka. Orang-orang berbakat yang ambisius, jangan lewatkan kesempatan ini. Ada peta medan alam rahasia yang diturunkan dari keturunan kuno untuk dijual di sini. Petik 2. Begitu dia memasuki Origin Sky City, si Hao mendengar jenis teriakan ini, menjajakan apa yang disebut diagram medan misterius. Penjelasan binatang ganas Secret Realm. Ini adalah rahasia besar yang tercatat dalam buku tulang kuno. Jika Anda ingin bertahan di dalam, Anda harus memahami sedikit tentang binatang buas yang menakutkan di dalam. Petik 2. Si Hao tercengang. Orang-orang Origin Sky Ancient City terlalu tangguh. Mereka menjual semua jenis peta, buku tulang, dan barang lainnya, benar-benar mengetahui cara berbisnis. Saya memiliki buklet wasiat kuno di sini tentang kehidupan makhluk tertinggi langit asal. Jika Anda ingin menemukan keberuntungan alami di dalam, ini adalah buku tulang yang sangat diperlukan. Anda harus membaca ini dengan cermat. Petik 2. Kota itu ramai dengan aktivitas. Banyak orang datang selama beberapa hari terakhir ini. Itu dikemas dengan orang-orang dari semua perdagangan. Semua jenis marga dari berbagai provinsi bisa dilihat di sini. Ada Taoti, Pixiu, Truhou, dan lainnya di jalan, namun mereka sama sekali tidak terlihat aneh. Banyak ras tua yang kuat muncul. Bahkan ada peng sayap emas besar yang melebarkan sayapnya dan luan hijau membumbung tinggi di langit. Yi, kupu-kupu yang cantik. Seorang gadis muda berkata lembut, melihat kupu-kupu yang indah tidak terlalu jauh. Matanya bersinar terang. Namun, wajah rekan-rekannya segera menjadi putih seluruhnya. Mereka menariknya pergi dan berkata, jangan bicara sembarangan. Itu adalah Demonic Crack Butterfly, serangga dewa peringkat surgawi. Setelah matang, ia bisa merobek langit. Petik 2. Kota ini sangat ramai dan penuh aktivitas. Banyak balapan langka menampakkan diri. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Warisan abadi dari setiap provinsi mendapat undangan, dan surgawi jenius datang dari setiap klan, membuat orang lain merasa sangat kagum. Si Hao mempertahankan sikap rendah hati. Setelah memasuki kota, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya untuk secara diam-diam mencari kakeknya. Peri dari Heaven Mending Sekte Yue-chan tiba-tiba datang. Ketika berita ini dirilis, hal itu menimbulkan keributan besar. Semua orang melihat ke atas. Sekelompok orang terbang ke kota, ini tepatnya adalah orang-orang dari sekte memperbaiki surga. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik dengan pakaian putih berkibar di sekelilingnya.
seolah-olah makhluk abadi memasuki dunia manusia. Matanya penuh dengan kecerdasan yang tak terkatakan. Temperamennya luar biasa, tidak ternoda oleh api manusia. Yi, siapa anak muda itu? Segera setelah itu, semua orang memperhatikan seseorang di sisi peri. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kecemerlangannya. Rambut panjangnya berserakan, dan cahaya dari matanya melesat seperti kilat. Tubuhnya dipenuhi simbol, tampak tidak jelas. Kiprahnya kuat, seolah-olah dia adalah dewa di alam yang lebih rendah. Ini sangat mungkin anak muda Immortal Palace yang hebat. Saat kata-kata ini terdengar, banyak orang tersentak. Bahkan dia datang. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Benar-benar pasangan yang sempurna. Seseorang berkata dengan iri. Peri Yuechan dan pewaris Istana Abadi bergerak berdampingan, membuat banyak pembudidaya mengeluarkan desahan ringan. Kaca. Sambaran petir yang cemerlang melesat ke langit. Itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan dari tinju seseorang. Seorang makhluk tertinggi muda tiba. Anak petir. Dia juga datang. Segalanya akan menjadi gila sekarang. Pasti akan ada pertempuran sengit antara raksasa. Petik 2. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Anak petir itu sangat menakutkan dan sangat ingin melawan orang lain. Dia mungkin menantang pewaris Immortal Mountain. Keesokan harinya, keributan kembali terjadi di kota. Seorang wanita muda berpakaian hijau turun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma lotus, dan penampilannya agak kabur. Banyak orang berteriak ketakutan. Wanita muda tertinggi klan Lotus King Xian telah datang. Kemudian, Teng Yi dari klan Viregold, Zhengu dari klan Roh, dan beberapa bakat luar biasa terkenal lainnya juga muncul. Mereka bergegas ke kota kunonya. Sekitar tengah hari, penyihir sekte pemutus langit muncul. Dia mengenakan pakaian hitam, elegan dan mempesona. Seluruh keberadaannya indah sampai membuat orang lain merasa tercekik. Selain itu, saat matanya yang besar melayang, ada tipe emosi unik di belakangnya. Semua orang terguncang. Banyak jenius surgawi muda datang sekaligus. Pasti akan ada bentrokan kekuatan yang hebat. Saya tahu apa yang terjadi. Provinsi petir memiliki kesempatan alami. Banyak dari makhluk tertinggi muda ini sebelumnya mengejar gadis berambut perak itu, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka bergegas ke sini dari tempat itu. Seseorang berkomentar. Provinsi 5 elemen dekat dengan Provinsi Petir. Setelah menerima informasi ini, para pemuda makhluk tertinggi yang berkeliaran di sekitar area itu datang ke sini satu demi satu. Kemudian, beberapa jenius surgawi lainnya muncul. Mereka semua adalah perwakilan heroik yang mengabaikan rekan-rekan mereka. Ini cukup menimbulkan keributan. Konfrontasi hebat kali ini pasti akan menjadi salah satu yang berkaliber tertinggi. Pemuda makhluk tertinggi muncul satu demi satu. Salah satu dari mereka adalah individu yang tangguh dan menakjubkan. Astaga, mereka semua sudah berkumpul. Akankah mereka benar-benar bentrok untuk mendapatkan dominasi? Petik 2. Begitu Origin Sky Secret Realm dibuka, demi obat-obatan ilahi, darah asli makhluk tertinggi kuno, warisan terlarang, dan hal-hal lain, pasti akan ada pertempuran mengejutkan yang akan terjadi. Semua orang menantikan acara ini. Tempat ini semakin ramai dengan aktivitas. Yi, ada orang lain yang datang. Huang Wu dari Provinsi Dewi datang. Semua orang diaduk. Wanita muda makhluk tertinggi lainnya datang, menimbulkan reaksi yang cukup besar. Pada hari yang sama, orang-orang Immortal Mountain juga datang. Ini membuat mata si Hao menyipit. Dia melihat si Ziling, istrinya, dan Qin Hao. Episode ke-644, dengan judul Pusat Perhatian. Langsung ke dalam alurnya. Ketika si Ziling, istrinya, dan Qin Hao berjalan, puluhan ribu pasang mata terfokus pada mereka. Banyak orang yang berteriak keras. Mata semua orang tertuju pada tubuh mereka,
menjadikan mereka titik fokus dari semua perhatian. Semua orang berkumpul untuk melihat seperti apa pemuda dengan dua tulang abadi itu dan bagian mana dari dirinya yang luar biasa. Qin Hao cukup menarik, penampilannya seperti batu giok. Dia mengenakan pakaian magis yang berkedip dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah dewa surgawi muda. Auranya luar biasa. Itu Qin Hao, makhluk tertinggi bawaan, yang pasti akan bangkit dalam pertempuran ini dan menjadi salah satu jenius surgawi terkuat di era ini. Matanya bersinar terang. Dia berdiri di gerbong dan melanjutkan melalui tempat ini, memicu perdebatan sengit semua orang. Beberapa wanita muda bahkan langsung berteriak, berkerumun ke depan untuk melihat lebih dekat. Dia benar-benar makhluk yang paling muda. Temperamennya stabil, dan dia memiliki sikap percaya diri. Petik 2. Banyak orang menghela nafas memuji. Satu orang memiliki dua tulang abadi. Meskipun dia belum menghasilkan prestasi pertempuran apapun, semua orang tahu bahwa individu ini ditakdirkan untuk kemuliaan. Sepanjang jalan, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas, semuanya memperhatikan pemuda di kereta itu. Dia terlalu istimewa, menarik perhatian semua orang. Bahkan si Ziling dan istrinya menjadi titik fokus perhatian semua orang. Mampu memiliki anak seperti ini yang mampu mengayomi 10 provinsi, sudah sepantasnya dan diharapkan bisa menjadi perbincangan hangat. Kereta itu mengalir dengan simbol-simbol misterius. Qin Hao berdiri di sana, tampak cukup mempesona. Si Ziling dan istrinya memandang Qin Hao, wajah mereka sedikit menyayangi dan sedikit senyum. Putra kedua mereka benar-benar tidak biasa, dan difokuskan oleh semua orang seperti ini membuat mereka merasa sangat bersyukur. Saya sangat menantikan untuk melihat dua tulang abadi menampilkan kekuatan mereka. Seberapa kuat mereka? Petik 2. Kami akan segera tahu. Dalam bentrokan antara bakat luar biasa ini, percikan yang paling mempesona pasti akan dihasilkan. Petik 2. Kereta brilian itu berangkat ke kejauhan, tetapi diskusi terus berlanjut. Dari belakang, si Hao diam-diam memperhatikan. Dia berdiri di sudut sendirian, tanpa ada yang memperhatikannya. Dia sedang mencari kakeknya. Meskipun dia melihat orang tuanya, tidak mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Jika tidak, istana abadi, negara surgawi, dan kekuatan lainnya, bahkan mungkin gunung abadi akan diam-diam mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kakek, kamu di mana? Si Hao berkata dengan lembut. Dia mencari melalui sekelompok orang ini, menyapu matanya ke banyak orang. Dia tahu bahwa kakeknya mungkin benar-benar datang, karena lelaki tua itu penuh dengan emosi sentimental. Dia kemungkinan akan datang untuk melihat cucunya sendiri dan bertemu dengan satu-satunya orang yang dia cintai yang dia tinggalkan di alam yang lebih tinggi. Si Hao sangat khawatir, takut kakeknya akan mengungkapkan kelemahan yang kemudian akan ditemukan oleh orang lain. Dia mencari dengan getir melalui kelompok orang ini, merasa sangat khawatir. Dia merasa bahwa kakeknya harus sama, juga diam-diam memperhatikan orang yang dicintainya. Hanya, ada terlalu banyak orang di kota kuno. Itu ramai dengan aktivitas dan penuh dengan orang. Bahkan ada banyak burung dewa dan binatang buas berkeliaran, membuatnya sulit untuk menemukan kakeknya. Ini adalah pertemuan yang istimewa, dan beberapa warisan terkenal telah menerima undangan. Mereka semua adalah sekte besar yang mengguncang provinsi, jadi itulah mengapa begitu banyak tokoh luar biasa muncul. Sekaligus, kota itu sangat ramai. Jalan-jalan dipenuhi dengan makhluk, semuanya bersorak dan berdiskusi dengan penuh semangat saat bakat luar biasa dan jenius surgawi turun dari langit satu demi satu. Keributan besar terus-menerus terjadi. Wu, ini adalah makhluk tertinggi muda dari Golden Luan Rache. Fisiknya tinggi dan tegak, simbol emas di sekeliling tubuhnya seperti baju besi. Matanya seperti burung phoenix,
heroik dan mengesankan. Betapa kuatnya. Petik 2. Anak cahaya Akademi Yin yang telah tiba juga. Dia benar-benar seperti rumor yang beredar, memiliki tubuh yang ringan dan penuh energi yang hebat. Tanda pisah. Sosok brilian muncul satu demi satu, menarik perhatian semua orang. Setiap orang dari makhluk tertinggi pemuda ini ditakdirkan untuk menjadi besar. Si Hao berdiri di tengah kerumunan, melihat anak-anak suci ini, bakat luar biasa, dan wanita suci yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya dengan ekspresi tenang. Hatinya tidak tergerak seperti orang biasa di sekitarnya. Sayangnya, dia masih tidak pernah menemukan jejak kakeknya, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Si Hao tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau kecewa. Dia tidak melihat kakeknya, yang berarti bahwa para pembunuh negeri surgawi tidak akan mudah mewujudkan tujuan mereka. Namun, jika terus seperti ini, bagaimana mereka bisa bersatu kembali? Kakek pasti datang. Saat ini, suasana hatinya seharusnya tidak terlalu baik. Saya perlu melihatnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak menyerah dan terus mencari di kota besar ini. 5 hari kemudian, orang-orang yang seharusnya hadir hampir semuanya ada di sini. Semua jenius surgawi datang, dan bakat heroik muncul satu demi satu. Mereka semua adalah individu yang sangat menakjubkan yang berasal dari provinsi-provinsi besar. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk Origin Sky Secret Realm dibuka. Semuanya terjadi di tengah pemukulan gong dan genderang liar. Pertemuan penting akan segera dimulai. Hari ini, terlepas dari apakah itu penginapan, restoran, atau tempat lain, semuanya sangat ramai. Terlalu banyak pembudidaya yang datang, dan kota yang sangat besar ini sudah lama kehabisan tempat untuk tinggal. Ada terlalu banyak makhluk. Bahkan kota-kota kecil yang sedikit lebih jauh dari kota besar dipenuhi oleh orang-orang, semuanya demi pertemuan yang terhormat ini. Mereka akan datang dan melihatnya. Selain itu, masih banyak orang lain yang ingin mencobanya dan berpartisipasi. Alih-alih hanya menjadi pengamat, mereka akan memasuki dunia rahasia dan meraih keberuntungan. Tentu saja, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Origin Sky Secret Realm juga tidak semudah itu. Bahkan jika itu hanya kompetisi untuk bertukar petunjuk, pertemuan yang disebut pertemuan terhormat berskala kecil, target undangan Gunung Abadi adalah semua talenta surgawi dari sebuah provinsi. Tidak mudah bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Demi membuat konfrontasi ini sedikit lebih hidup, Gunung Abadi tidak menghentikan mereka untuk masuk. Rumornya adalah bahwa selain orang yang diundang, mereka akan mengizinkan 400 orang dari dunia luar masuk. Ada juga orang lain yang mengatakan bahwa batasnya adalah 500. Itu karena memasuki alam rahasia langit asal mungkin berarti bahwa mereka bisa mendapatkan darah asli makhluk tertinggi kuno, obat-obatan ilahi, warisan, dan hal-hal lain. Mereka tidak akan mengizinkan terlalu banyak orang luar untuk menceburkan sumber daya ini. Dunia rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen, jadi hanya sekte besar provinsi ini yang dapat mengirim murid mereka dalam jumlah besar. Selama beberapa hari terakhir ini, sekte semua berkonsultasi satu sama lain untuk melihat berapa banyak orang yang akan mereka tempatkan di dalamnya, serta menyiapkan peraturan dan ujian. Hanya individu berprestasi yang memenuhi persyaratan yang dapat memiliki kesempatan. Saya pasti harus membuatnya di dalam. Apakah saya bisa mendapatkan obat suci atau keberuntungan alam lainnya adalah hal kedua. Hal utama adalah saya ingin mengamati pertempuran hebat yang tak tertandingi dari bakat luar biasa. Saya tidak bisa melewatkan ini. Beberapa ahli muda berkata. Mereka sangat bersemangat, merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Ada orang lain yang menggelengkan kepala dan berkata, apa menurutmu itu tempat yang bagus? Itu adalah sisa-sisa kegagalan nirwana makhluk tertinggi,
jadi itu pasti akan sangat berbahaya. Meskipun ada hukum khusus yang mencegah angka tingkat master sekte masuk, itu juga menakutkan di dalam. Rumor mengatakan bahwa ada binatang buas dan burung ganas yang telah menyalakan api suci mereka di dalam. Petik 2. Yang disebut alam misterius adalah dunia seribu kecil. Ada semua jenis makhluk di dalamnya, dan semuanya sangat kuat. Ada orang lain yang berkata pada dirinya sendiri, saya akan mencari darah sejati kuno dan warisan terlarang itu. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti akan menjadi hebat sekaligus. Petik 2. Kebanyakan orang memendam jenis pemikiran ini. Origin Sky Secret Realm memiliki banyak peluang. Selama mereka bisa mendapatkannya, itu akan mengubah jalan hidup mereka, dan dari sana membuat mereka benar-benar berbeda. Hanya saja, semua orang juga tahu bahwa jika mereka memperoleh benda-benda suci itu akan sangat berbahaya. Hidup mereka akan terancam. Setidaknya, para pemuda, wanita dewa, dan yang lainnya semuanya akan hadir. Jika mereka akhirnya bertemu dengan mereka dan melebih-lebihkan kemampuan mereka, mereka pasti akan mati. Jika saatnya tiba, alangkah baiknya selama kita menghindarinya. Kami pasti tidak bisa berkonflik dengan orang-orang itu. Jika mereka makan daging, itu akan cukup jika kita hanya minum sup. Beberapa individu menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Tentu saja, ada orang lain yang penuh ambisi. Mereka membawa semua jenis artefak magis yang kuat dan ingin melawannya. Jika mereka akhirnya menemukan suatu kesempatan alami yang mengejutkan dunia, mereka hanya harus mempertaruhkan semuanya. Selama hari-hari ini, semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Itu sangat ramai dengan banyak argumen yang pecah. Si Hao selalu mencari kakeknya, ingin bertemu dengannya. Namun, dia tidak pernah menemukan jejak atau petunjuk apapun, membuatnya merasa sangat khawatir di dalam. Sejak dia menyebarkan informasi tentang skandal Gunung Abadi, itu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Banyak orang membicarakan hal ini. Dia percaya bahwa kakeknya pasti akan merasa waspada, dan itulah mengapa dia tidak mengungkapkan dirinya. Ada beberapa jejak. Si Hao berjalan di dalam kota besar dan diam-diam menggunakan murid ganda. Dia tiba-tiba menemukan malaikat terang, yang membuatnya gemetar dalam hati. Pembunuh ini adalah individu yang berbahaya. Singkirkan dia. Inilah yang diputuskan si Hao. Dia ingin mengajarkan negeri surgawi pelajaran berdarah. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah origin Sky City, dan banyak tokoh hebat telah tiba. Begitu dia mengambil tindakan, ada kemungkinan tokoh tingkat master sekte akan ikut campur. Kupu-kupu kaisar beterbangan dan melepaskan cahaya lemah. Itu melepaskan fluktuasi indera ilahi. Hasilnya, mereka menemukan beberapa kupu-kupu dan tawon biasa. Segera setelah itu, beberapa kupu-kupu dan tawon biasa memasuki kediaman itu. Ini semua adalah serangga biasa yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam taman. Setengah hari kemudian, beberapa tawon terbang secara berurutan. Malaikat terang tidak menemukan kakekku, dan wajahnya juga agak suram. Dia benar-benar ingin agar sepasang jenius muda yang sangat kuat dari negara surgawi memasuki dunia rahasia itu. Si Hao tercengang. Dia tidak memutuskan untuk menyerang malaikat sebagai peringatan untuk negeri surgawi dan malah mundur untuk sementara. Karena malaikat terang tidak menemukan kakek 15, ini sudah menjadi berita terbaik. Kabar baik, kali ini, Gunung Abadi dan sekte lainnya sedang membuat keputusan bersama, mengizinkan orang-orang dari dunia luar masuk. Batasnya adalah 3.000 seluruhnya. Petik 1. Ketika informasi ini dirilis, segera menimbulkan keributan. Tempat ini menjadi sangat bising. Tidak ada yang berani mempercayai ini. Itu terlalu banyak, jauh melebihi apa yang mereka harapkan.
Itu membuat semua orang tercengang. Mereka benar-benar menghasilkan kuota yang sangat besar, sungguh luar biasa. Benar-benar murah hati dari mereka. Saya percaya bahwa demi meyakinkan sekte lain dari Provinsi Lima Elemen, Gunung Abadi pasti membayar cukup mahal. Layak menjadi warisan abadi. Melakukan sesuatu dengan sangat murah hati. Petik 2. Banyak orang memuji, bersorak kegirangan. Sebuah slot ekstra dalam kuota berarti kesempatan lain. Beberapa ahli muda ingin masuk. Namun, ada orang yang juga tertawa dingin, tidak menyetujui ini. Kalian semua terlalu naif, tidak memahami detail batin sama sekali. Qin Clan bukanlah kelompok amal. Bagaimana mereka bisa bertindak tanpa pamrih? Dunia rahasia penuh dengan bahaya dengan semua jenis serangga ilahi, burung ganas, dan banyak area berbahaya. Memiliki begitu banyak orang masuk ke dalam hanya untuk menarik beberapa makhluk ganas ke dalam. Berbicara dengan kata-kata yang lebih kasar, ini hanya untuk mengalihkan perhatian serangga beracun dan binatang buas itu, memberikan mereka makanan. Semakin banyak orang yang masuk ke dalam, semakin banyak talenta luar biasa yang dapat bertarung satu sama lain. Tidak mungkin salah satu dari Anda dapat memperebutkan peluang alami dengan mereka. Petik 2. Cukup banyak orang berdiskusi dengan lembut seperti ini, tidak berani mengumumkannya dengan lantang karena takut memprovokasi orang-orang Immortal Mountain dan membawa bencana pada diri mereka sendiri. Segera setelah itu, seleksi dan ujian akan segera dimulai. Mereka akan memperebutkan slot entry. Banyak ahli muda yang sangat ingin mencobanya, mata mereka membara karena semangat. Bakat luar biasa dan jenius surgawi dari berbagai sekte tidak perlu melewati cobaan ini. Kekuatan mereka mendominasi provinsi mereka masing-masing. Semua dari mereka tokoh-tokoh terkemuka Gunung Abadi disambut dengan antusias. Ketika saatnya tiba, mereka bisa langsung masuk. Terlepas dari ini, Provinsi Lima Elemen memiliki beberapa sekte besar lainnya, dan klan Qin termasuk di dalamnya juga. Mereka memiliki kuota yang ditentukan sendiri. Sebagai pemilik dari alam rahasia langit asal ini sendiri, mereka dapat langsung mengirim murid mereka tanpa perlu menjalani tes. Jelas sekali bahwa kelompok orang ini sangat istimewa. Meskipun 3.000 slot cukup banyak untuk dunia luar, begitu mereka memperebutkannya, tidak cukup untuk dibagikan. Itu karena semakin banyak orang datang dengan ahli dari setiap klan besar. Di area yang luas di luar kota, ada platform tinggi tempat beberapa ahli berdiri, menghadap orang-orang di bawah. Suara gemuruh terdengar di udara. Bakat luar biasa akan berjuang untuk supremasi, dan surgawi jenius akan berdiri melawan satu sama lain. Siapa yang akan menjadi orang nomor satu yang sebenarnya? Tanda-tanda akan muncul dalam perebutan kekuasaan ini. Mereka yang ambisius, datanglah. Petik 2. Akhirnya, ujian untuk orang luar dimulai. Mereka akan menentukan calon dari 3.000 orang. Si Hao berdiri di dalam kerumunan ini dan dengan tenang memperhatikan. Yi, tiba-tiba, dia melihat seseorang. Untuk beberapa alasan, dia memiliki tipe perasaan yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah dia kakek? Dia akan memasuki dunia rahasia. Petik 2. Episode ke-645, dengan judul 108 bintang. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah jenis intuisi. Dia merasa orang itu agak istimewa dan akrab. Dia merasa ada hubungan darah di antara mereka. Ini membuat jantungnya berdebar kencang. Pikiran si Hao bergetar. Dia merasa sangat bersemangat. Ini bukanlah sesuatu yang terlihat melalui mata, melainkan semacam naluri, jenis keintiman bawaan. Itu adalah jenis perasaan yang sama seperti yang dia rasakan di Pulau Vien. Si Hao sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia melihat orang yang salah. Itu karena kultivatornya terlalu muda, hanya terlihat berumur 20 atau 30 tahun,
tidak menua sama sekali dan melonjak dengan energi darah. Dia jelas seorang pria muda. Penampilannya juga berbeda dari kakek 15. Apakah itu kakek? Dia mengeluarkan murid ganda, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Orang ini tidak menunjukkan penampilan aslinya. Mengapa? Aku merasa dia sangat mirip, sejenis perasaan intim dengan garis keturunan yang sama. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk tenang. Namun, ketika ada begitu banyak orang di sini, dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Dia berdiri jauh, menggunakan murid ganda untuk mengamati orang itu. Dia menemukan bahwa murid pihak lain akan menjadi dalam dari waktu ke waktu, membawa jejak perubahan besar. Ini agak aneh, dan hanya dengan murid ganda dia menyadari perubahan ini. Si Hao tetap tenang dan tenang, menggunakan catatan primordial yang sebenarnya untuk menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda darinya. Dia tampak sangat biasa saat dia diam-diam memperhatikan orang itu. Segera setelah itu, dia melihat orang itu secara tidak sengaja melihat ke arah orang-orang Gunung Abadi, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini membuat pikiran si Hao bergetar. Mungkin, ini benar-benar kakeknya. Bahkan pada titik kritis ini, kakeknya masih datang. Mungkin dia masih ingin melihat si Ziling dan yang lainnya, enggan menyerah pada emosi itu. Si Hao memperhatikan bahwa pemuda yang secara tidak sengaja terdeteksi olehnya ini mendaftar untuk mengambil salah satu dari 3.000 slot, ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia. Apa yang kakek coba lakukan? Mungkinkah dia ingin melihat Qin Hao dan mengambil kesempatan di mana mereka bisa sendirian? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran si Hao bergetar. Ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Dia dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri dan diam-diam menganalisis situasinya. Dia ingin memastikan apakah ini kakeknya atau bukan. Pada akhirnya, dia merasa bahwa dia dapat memastikan dengan 70% kepastian bahwa ini adalah kakeknya. Si Hao bisa menebak bagaimana perasaan kakeknya, dan dia perlahan mengerti. Grandpa 15 merasakan emosi yang luar biasa, tetapi dia tidak ingin berinteraksi dengan Immortal Mountain. Dia hanya ingin diam-diam melihat bagaimana sebenarnya cucunya yang lain, jadi dia akan memasuki dunia rahasia dan diam-diam melihatnya. Kakek, si Hao merasa agak sakit di dalam hatinya. Grandpa 15 benar-benar mendaftar, ingin memasuki dunia rahasia. Lengannya yang patah, mungkinkah itu tumbuh kembali? Ini adalah satu-satunya bagian yang tidak masuk akal, menjadi sedikit berbeda dari diri unik kakek 15. Namun, si Hao memikirkan hal-hal yang dikatakan kakeknya. Dia memperoleh darah sejati dari penguasa iblis dan memurnikan sebagian darinya, yang menyebabkan efek yang cukup besar. Itu sama dengan obat yang sangat berharga. Jika dia punya waktu dan terus memperbaikinya, mungkin dia bisa menumbuhkan kembali dagingnya. Dapatkah ini menjadi alasan? Namun, bahkan tidak beberapa hari telah berlalu. Perubahannya agak terlalu cepat, membuatnya agak ragu. Selain itu, penampilan kakek 15 juga sangat berubah, dan dia masih muda dan kuat. Dia jelas seorang pria muda. Bahkan dengan murid ganda, dia tidak melihat sebanyak itu, membuatnya cukup bingung. Kakek mengatakan bahwa dia mendapatkan sejenis simbol dari darah sejati penguasa iblis. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan ini. Petik 2. Terlepas dari itu, pemuda ini tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Klan Qin, malaikat cahaya, dan lainnya yang ingin melenyapkannya seharusnya tidak mengasosiasikannya dengan kakek 15. Setelah beberapa saat ragu-ragu, si Hao berjalan untuk mendaftar. Dia juga akan masuk ke dalam dan mengikuti pemuda ini yang kemungkinan besar adalah kakeknya. Dia akan menemuinya di dalam dan mengkonfirmasi ini.
Di tanah luas di luar kota, orang-orang berkumpul, memenuhi tempat ini dengan padat. Tidak diketahui persis berapa banyak makhluk yang ada di sini. Setiap sekte berkontribusi untuk menjaga ketertiban. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memilih yang terbaik secara terpisah. Ada hampir 10.000 individu dalam setiap kelompok, dan seperti itu, mereka masih memiliki 60 hingga 70 kelompok. Ini membuat semua orang merasa tercengang. Makhluk yang telah mendaftar agak terlalu antusias. Biarkan saya katakan sekali lagi. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat mendaftar. Kami harus meminta para ahli yang menyalakan api ilahi mereka untuk mundur juga. Jangan buang waktu semua orang. Petik 2. Seorang master sekte sangat bermartabat dan mengesankan, mentransmisikan suara keras ini. Dia dengan dingin menyapu matanya ke semua orang. Seolah-olah gunung besar menekan mereka, membuat semua orang merasa tercekik. Origin Sky Secret Realm memiliki hukum alam khusus yang memungkinkan mereka yang telah menyalakan api ilahi mereka untuk masuk. Namun, jumlahnya terbatas, dan gunung abadi serta sekte lainnya pasti tidak akan memberikan slot ini kepada orang luar. Seleksi dimulai. Formasi besar bersinar, melepaskan simbol hijau dan menciptakan hamparan kabur. Ini adalah percobaan pertama. Hanya para jenius yang berhasil melewati ujian ini yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian. 10.000 individu dari kelompok pertama bergerak bersama, bergegas ke format itu. Begitu orang-orang ini masuk, kabut membubung ke langit. Semua orang berpencar. Formasinya sangat luas dan tidak terbatas. Banyak orang langsung tersesat. Akhirnya, hanya 1.000 orang yang berhasil melewatinya. Banyak orang yang terengah-engah, lelah sampai roboh. Formasi ini sangat dalam, membuat mereka kelelahan. 8 atau 9.000 sisanya semuanya terjebak dalam formasi. Beberapa orang pingsan karena kelelahan. Ini adalah formasi kebingungan besar yang mengejutkan. Sangat sulit. Semua orang menghela nafas dan berkata. Namun, mereka tahu bahwa memang seharusnya demikian. Hanya ada 3.000 slot, yang berarti kebanyakan orang akan tersapu. Kelompok kedua, kelompok ketiga, mereka semua seperti ini. Dari 10.000 yang masuk, hanya 1/10 yang berhasil lolos. Pemuda yang dicurigai sebagai kakek 15 ditempatkan di kelompok 21. Begitu dia masuk, dia dengan lancar berhasil menyeberang, tidak membuat si Hao khawatir sama sekali. Sekarang giliran si Hao. Dia berada di kelompok 49. Setelah dia memasuki formasi, kabut besar menutupi langit, disertai dengan ratapan hantu yang menyerang indera ilahi seseorang. Ilusi meletus satu demi satu. Si Hao sengaja tidak bergerak secepat itu, dengan sengaja memperlambat dirinya sendiri. Namun, dia masih berhasil melewatinya dengan lancar. Dari 6 hingga 700.000 makhluk, hanya sekitar 60.000 individu yang tersisa. Mereka semua adalah tokoh terkenal, namun masih terlalu banyak, karena slotnya baru 3.000. Apakah kamu bercanda? Bukankah mereka mengatakan bahwa ini hanya pertemuan skala kecil? Mengapa begitu banyak ahli yang terburu-buru? Beberapa orang kesal. Yang agak mengejutkan adalah semua orang melihat seorang Taoti dengan tenang berdiri di sana, membuat semua bulu halus makhluk di dekatnya berdiri tegak. Ini adalah jenis tekanan tanpa bentuk. Makhluk tertinggi muda ras Taoti, kenapa dia juga keluar dari isolasi? Ini tidak masuk akal. Jumlah slotnya kecil untuk memulai, dan sekarang, bahkan para jenius surgawi dari ras yang hebat ada di sini untuk bertarung melawan mereka karena itu. Sangat mungkin bahwa itu mungkin secara tidak sengaja menyapu sejumlah besar pembudidaya. Itu membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan. Seseorang berteriak dari sisi lain. Seorang wanita muda berpakaian putih muncul yang memancarkan cahaya lembut dari seluruh tubuhnya.
Dia memiliki mata dan gigi yang indah, dan dia bersinar cemerlang seperti batu giok. Itu cukup menimbulkan keributan. Itu gadis peri nomor 1 dari Munjade Harerace. Orang seharusnya tidak melihat ini sebagai nama yang tidak sehebat yang lain. Ini jelas merupakan balapan yang sangat kuat. Setelah ahli paling kuat dari ras kelinci bulan giok meninggal, itu berubah menjadi bulan perak yang menggantung dirinya di langit. Kemudian, pohon anggur ilahi emas muncul, serta anggrek berwarna hitam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Yang pertama berasal dari Istana Anggur Dewa Matahari, dan yang terakhir berasal dari Tanah Terlarang, Gunung Anggrek Hitam. Mereka adalah ahli tipe tumbuhan, serta jenius ras mereka. Mereka adalah yang terburuk untuk diprovokasi. Orang-orang Immortal Mountain segera muncul, meminta makhluk-makhluk hebat ini untuk ikut dengan mereka. Ini cukup menimbulkan keributan. Sebenarnya ada beberapa makhluk tertinggi muda yang datang tanpa diundang, membuat semua orang semakin bersemangat dan penuh harapan. Semua orang mengerti bahwa perebutan kekuatan bakat luar biasa dari dunia rahasia pasti akan menjadi yang sangat sengit. Ujian kedua dimulai, ujian kekuatan. Ada beberapa prasasti batu di depan. Setiap orang diminta untuk menghancurkan mereka dengan semua kekuatan mereka dan memeriksa seberapa kuat kekuatan pertempuran mereka. Si Hao telah meninggalkan jejaknya di monumen ilahi penguasa iblis, jadi dia secara alami tidak takut bahwa dia tidak akan lulus ujian ini. Sebaliknya, dia harus berhati-hati agar tidak merusak monumen ini. Akibatnya, dia menduduki peringkat 2900 atau lebih, hampir tidak berhasil. Itu karena dia terlalu membatasi dirinya. Sangat berbahaya. Ini membuat si Hao merasa tercengang. Dia hampir tidak berhasil masuk ke dunia rahasia. Dia sedikit tidak bisa berkata-kata. Pemuda itu secara alami lewat dengan mulus beberapa saat yang lalu. Pada akhirnya, yang gagal berjumlah ratusan ribu. Mereka sangat sedih. Bahkan belum termasuk sosok generasi tua yang tidak memenuhi syarat. Bisa dilihat betapa hebatnya efek dari dunia rahasia ini dimulai. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan untuk mencegah kalian semua berkonfrontasi satu sama lain, itulah mengapa batas ini ditetapkan. Seorang master sekte yang penuh semangat berkata, suaranya bergema di udara. Dia menyapu matanya pada semua orang dan berkata, saya akan mengulanginya sekali lagi di sini. Origin Sky Secret Realm sangat berbahaya dengan semua jenis serangga ilahi dan binatang buas. Ada bahaya fatal tergeletak di setiap sudut. Kalian semua harus mempertimbangkan kembali dengan benar jika ingin masuk. Petik 2. Tidak ada yang mundur. Mereka semua memutuskan untuk mencari peluang alam yang besar. 2 hari kemudian, waktu untuk membuka dunia rahasia tiba. 108 bintang besar muncul di langit satu demi satu, membawa energi kacau saat mereka berputar di langit. Akhirnya, mereka secara tak terduga membentuk 2 garis, berpotongan menjadi sebuah salib. Kekosongan itu diputuskan oleh salib. Energi kekacauan meresap di udara. Kemudian, cahaya abadi yang luar biasa melonjak keluar. Hamparan kecemerlangan muncul di kedalaman kabut. Itu adalah sebuah gerbang yang sudah terbuka. Itu membentang di langit yang tak terbatas. Semua orang sangat terguncang. Mereka benar-benar perlu melakukan ini untuk membuka dunia rahasia, menggunakan 108 bintang, menghubungkan mereka ke sebuah salib untuk membuka jalan masuk. Seolah-olah mereka akan memasuki langit berbintang dan mencapai pantai seberang. Sekelompok bakat luar biasa muda muncul, semuanya tidak biasa. Mereka semua menempati arahnya masing-masing, dikelilingi oleh simbol. Mereka seperti sekelompok raja dewa yang turun ke dunia ini. Setelah dunia rahasia dibuka, mereka diundang lebih dulu. Ini memungkinkan mereka untuk selangkah lebih dekat dengan keberuntungan alam yang besar.
Bintang-bintang berkelap-kelip. Ini semua adalah para pemuda tertinggi dari berbagai provinsi. Salah satu dari mereka yang muncul di dunia akan menghasilkan efek yang mengguncang dunia, namun hari ini, mereka semua berkumpul seperti awan. Ini jelas merupakan pertemuan yang luar biasa. Orang-orang ini semua adalah anak-anak takdir. Mereka semua memiliki kekayaan besar mereka sendiri. Hari ini, mereka saling berhadapan untuk pertama kalinya. Siapa orang nomor satu sebenarnya? Siapa yang tidak tertandingi? Semua ini akan terungkap di dunia rahasia. Bakat luar biasa akan bersaing untuk supremasi, dan pemuda ahli tertinggi akan saling berhadapan. Semuanya akan terungkap dari sini. 108 bintang membentuk salib, membelah kekosongan. Gerbang Dao sangat besar. Apa yang ada di belakangnya adalah hamparan kecemerlangan. Ada altar di dalam gerbang. Begitu mereka melangkah ke atasnya, itu akan membawa mereka ke wilayah lain di dunia rahasia ini. Tokoh besar dari setiap sekte secara pribadi berjaga-jaga untuk mengawasi tempat ini. Mereka memimpin talenta luar biasa dan jenius surgawi ini masing-masing ke altar, mengirim mereka ke berbagai wilayah. Tidak ada yang ingin pemuda makhluk tertinggi ini bentrok begitu mereka masuk. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi pertempuran yang sangat kacau balau. Setiap bakat luar biasa yang naik ke altar diberi tulang binatang putih bersih, membuat kerumunan di luar agak bingung. Ini adalah benda suci yang sebelumnya dibawa keluar dari alam rahasia. Setelah dengan hati-hati disempurnakan oleh Dewa Surgawi Abadi, itu mengembangkan jenis penggunaan yang dapat melindungi hidup Anda. Petik 2. Seseorang mengatakan ini dengan lembut, membuat pikiran banyak orang bergetar. Mereka dengan hati-hati menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jenis gigi tulang binatang putih bersih ini adalah simbol kehidupan yang langka. Jika seseorang terbunuh di alam misterius, dia bisa mati menggantikan pemiliknya dan juga mengirim mereka kembali ke altar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Simbol kehidupan ini terlalu berharga. Sementara itu, mereka semua merasa tidak puas di dalam hati. Ini agak terlalu tidak adil. Tanpa simbol kehidupan jenis ini, menurut Anda apakah anak-anak suci warisan abadi, bakat luar biasa, dan wanita dewa akan mengambil risiko? Seseorang menghela nafas dan berkata, inilah kenyataannya. Simbol gigi binatang hanya bisa digunakan sekali. Mereka yang memegangnya akan diangkut kembali ke altar setelah dibungkus dengan simbol. Jika mereka bersikeras memasuki alam rahasia langit asal lagi dan mereka terbunuh lagi, maka mereka hanya bisa mati. Setelah ditebas sekali dan diberi kesempatan lagi, masih ada orang yang mau mengambil risiko untuk masuk lagi. Itu tergantung. Beberapa talenta luar biasa sangat yakin bahwa mereka tak tertandingi, menghadap ke provinsi. Jika mereka mati secara tidak sengaja atau terbunuh oleh serangan diam-diam, mereka mungkin akan membantai kembali. Petik 2. Banyak orang menatap ke langit. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap makhluk tertinggi perlindungan pemuda ini, karena orang-orang ini telah lama membuktikan diri dan hidup mereka cukup berharga, layak dilindungi seperti ini. Kemudian, semua orang tercengang. Itu adalah giliran anak muda Immortal Palace yang hebat untuk naik ke altar, tapi dia membawa seorang pria dan wanita bersamanya yang memiliki usia yang sama. Para tetua yang menjaga pintu dunia rahasia agak ragu-ragu, tetapi mereka masih setuju untuk membiarkan mereka masuk bersama. Kenapa dia akhirnya membawa asisten? Di bawah, banyak orang yang tidak puas dan berdiskusi dengan tenang. Dengan sifat pewaris istana abadi, dia secara alami tidak menginginkan pembantu. Mereka adalah dua pelayan, keduanya ahli yang sangat tangguh yang lebih kuat daripada banyak anak suci sekte besar dan wanita suci. Bakat alami mereka luar biasa. Membawa mereka masuk berarti membuat mereka mencari peluang alami mereka sendiri.
Petik 2. Immortal Palace benar-benar bukan tipe kekuatan normal. Mereka bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Petik 1. Tanda pisah. Peri Yuechan tidak berjalan bersama dengan pewaris Istana Abadi, karena semua jenius surgawi muda telah dipisahkan, ditempatkan di wilayah mereka sendiri. Beberapa waktu akan berlalu sebelum mereka bertemu satu sama lain, dan kemudian bentrokan hebat akan terjadi. Teng Yi dari klan Viregold duduk di kehampaan, di belakangnya matahari besar yang terbakar dengan cahaya yang membara. Dia juga masuk. Kemudian, Taoti, Sun Gatvin, Child of Light, dan yang lainnya naik satu demi satu. Di belakang mereka, petir menyambar di udara. Petir tinju seseorang bisa menerangi langit. Itu pasti anak petir. Kemudian, orang yang dikabarkan memiliki darah kental saat lahir, Zhengu yang bisa menembus semuanya muncul. Di punggungnya ada sepasang sayap emas. Dia juga muncul, melangkah ke altar. Penyihir dengan karakter unik dan wajah liciknya berjalan melewati gerbang dengan santai, tidak terlihat khawatir sedikitpun. Huang Wu memiliki aura kuat di sekelilingnya yang membuatnya tampak agak mendominasi. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol, membuatnya tampak tidak jelas. Dia juga menyeberang. Kemudian, Qin Hao muncul. Dia yang termuda di sini, baru berusia 14 atau 15 tahun. Namun, sosoknya yang tinggi dan ramping, membuatnya tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Yaitu, banyak orang melebarkan mata mereka. Mereka melihat bahwa dia mengenakan pakaian perang 5 warna. Itu terbentuk dari 5 jenis logam ilahi dan memancarkan cahaya keberuntungan. Energi 5 warna mengalir ke langit. Jadi seperti ini. Itu adalah pakaian pertempuran umur panjang. Beberapa orang berteriak keheranan. Ini berasal dari tangan Dewa Surgawi Abadi, satu set pakaian pertempuran luar biasa yang dia perbaiki sendiri. Terlepas dari seberapa tinggi kultivasi Anda, setelah memakainya, itu dapat mempromosikan ranah kultivasi seseorang ke seluruh ranah besar. Sebelumnya, banyak orang memiliki keraguan, karena meskipun bakat alami Qin Hao mengabaikan ke-10 provinsi, bagaimanapun, dia masih muda dan belum mencapai alam ahli tertinggi. Saling bertukar petunjuk seperti ini mungkin akan membuatnya terpukul. Mungkin, banyak orang sudah lama berencana untuk mengujinya, melihat betapa menakjubkannya kedua tulang abadi itu. Sekarang, semua orang mengerti bahwa Gunung Abadi telah lama membuat persiapan. Tidak heran mereka mengundang anak-anak sakral, bakat luar biasa, wanita ilahi, dan lainnya untuk membandingkan dan belajar dari satu sama lain. Dengan pakaian pertempuran umur panjang ini, mereka bisa bertarung di ranah kultivasi yang sama. Kemudian, Moon Jadehare, Black Orchid, Golden Luan, dan bakat surgawi klan lainnya juga masuk satu demi satu, masing-masing memasuki tempat yang terpisah. Kemudian, giliran beberapa sekte besar Qin Clan dan Provinsi 5 Elemen. Dunia rahasia awalnya milik kekuatan terbesar provinsi ini. Mereka mengirim murid mereka ke dalam. Selain itu, yang membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa tidak ada kekurangan pembudidaya yang telah menyalakan api ilahi mereka di antara orang-orang ini. Meskipun tidak banyak, mereka menempati semua slot yang diizinkan oleh dunia ini. Akhirnya, 3.000 pembudidaya dari giliran dunia luar. Mereka adalah kelompok terakhir yang melanjutkan perjalanan mereka. Tingkat atas yang menjaga gerbang mulai mendistribusikan orang-orang ini. Menempatkan mereka ke berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki sejumlah orang yang ditugaskan. Tentu saja, setiap wilayah memiliki bakat luar biasa, dan kemudian mereka dipasangkan dengan kelompok ahli ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi merasa ingin berbalik. Apa yang disebut keberuntungan alam yang besar ternyata tidak semudah itu untuk diperjuangkan. Tiba-tiba,
Gerbangnya bersinar. Seorang pembudidaya diledakkan. Tokoh tingkat yang lebih tinggi menatapnya dengan dingin. Salah satu penatua berkata, kualifikasi Anda telah dicabut. Semua orang tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi keributan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kualifikasi adalah milik Anda sendiri dan Anda tidak dapat menggunakan artefak magis spasial untuk membawa orang lain masuk. Anda melanggar aturan. Tetua itu menunjukkan dengan jarinya. Cahaya ungu bersinar tanpa batas, mengelilingi orang ini. Sebuah kuali kecil terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbalik, menjatuhkan beberapa individu. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Kultivator ini merasa malu. Dia membawa teman-temannya bersamanya dan dengan cepat melarikan diri. Mampu mempertahankan hidupnya sudah lumayan. Si Hao melihat ini dengan jelas dan menghela nafas dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dengan tokoh tingkat master sekte yang mengawasi tempat itu, pasti tidak ada cara untuk mendapatkan trik murah. Awalnya, dia masih memiliki Silver Phoenix yang sedang tidur, tetapi sebelumnya, dia memberikannya pada serangan ilahi yang dilakukan bersama dengan Kaisar Kupu-Kupu untuk mempertahankannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pemuda yang diduga kakeknya sudah dikirim masuk, jadi mereka berdua pasti tidak akan berada di tempat yang sama. Dia perlu menghabiskan waktu mencarinya. Karena si Hao mencadangkan terlalu banyak kekuatan selama uji kekuatan, dia berada di peringkat paling bawah. Kelompok ini langsung dikenali begitu mereka mendekat. Sosok besar yang mengawasi gerbang memandang mereka dengan dingin, benar-benar seperti mereka sedang melihat sekelompok ikan campuran. Beberapa dari mereka bahkan mendengus dingin. Biar saya katakan sekali lagi, itu sangat berbahaya di dalam. Seorang tokoh hebat berbicara dengan dingin. Jelas bahwa dia berpikir bahwa kelompok orang ini terlalu rendah dan kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Dari samping, seorang lelaki tua benar-benar tertawa dengan cara yang agak mendalam. Dia secara pribadi melihat si Hao dan yang lainnya melalui altar. Kalian semua harus pergi ke wilayah istana iblis api milikku. Matanya membawa jenis kedinginan, sekaligus jenis penghinaan. Ini benar-benar memperlakukan mereka seperti ikan campuran. Jika dia mengirim orang-orang ini ke wilayah istana iblis api, orang-orang itu tidak akan menerima banyak ancaman. Para tetua lainnya merasa agak menyesal. Jika mereka memikirkan ini, mereka akan memperebutkan kelompok ini. Ikan rucah ini tidak memiliki banyak kekuatan bertarung dan akan memungkinkan murid sekte mereka sendiri mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak, merasa ini tidak adil, ingin menangkap sekelompok orang yang berada di peringkat terakhir ini. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak memperlakukan kelompok orang terakhir ini seperti apapun. Ini agak terlalu jelas. Hanya meremehkan mereka. Namun, dia juga mengangguk dalam hati. Simbol yang terekam dalam True Primordial Record benar-benar luar biasa, menyembunyikan auranya tanpa mengungkapkan kekuatan ilahi sejatinya. Bahkan orang-orang tua ini pun tidak bisa melihatnya. Dari 3.000 slot untuk dunia luar, tidak ada yang mau memilih orang di depan. Mereka kebanyakan dikirim ke daerah dengan bakat luar biasa itu. Para senior sekte besar ini semua ingin memperebutkan kelompok si Hao, membuat banyak dari para pembudidaya yang antusias ini merasa tidak bisa berkata-kata juga. Jangan buang waktu dan cepatlah pergi. Seorang master sekte tua berbicara dari kejauhan. Kami tidak ingin pergi lagi. Kami bersedia mundur. Beberapa orang menjadi sedih. Ini sudah keterlaluan, dan semuanya pasti tidak terlihat baik bagi mereka. Mereka tidak akan masuk ke dalam. Situasi seperti ini membuat orang lain tidak tahu harus berkata apa. Apakah kalian semua masih ingin masuk? Seorang penatua yang tidak bisa memenangkan hati siapapun bertanya. Aku masih ingin masuk. Si Hao menjawab. Di dalam sangat berbahaya.
kata seorang penatua. Saya tidak akan berani mati untuk bersaing dan membunuh. Paling-paling, saya hanya akan memetik sedikit jamu, jawab si Hao. Kalau begitu pergi saja, seseorang berkata. Mulai formasi transportasi dan menuju wilayah Istana Iblis Api milikku. Orang tua Istana Iblis Api dengan tidak sabar mengirim orang-orang yang tersisa ke dalam. Rumor mengatakan bahwa makhluk Istana Setan Api adalah burung bangau bersayap scarlet yang kuat. Aku ingin tahu rasanya seperti apa. Si Hao menghilang di dalam, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas saat dia bergumam dalam hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.